Dugaan kebocoran data 26 juta riwayat browsing pelanggan IndiHome dan 180 file di Badan Intelijen Negara atau BIN ramai diperbincangkan. Namun, hal ini bukan pertama kalinya. Berikut kasus dugaan kebocoran data yang dialami oleh sejumlah instansi pemerintah. Dugaan kebocoran data BIN berisi 180 file atau dokumen laporan, strategi bisnis, daftar nama agen, dan lain-lain. Data tersebut juga memuat nama, peringkat, unit, dan lokasi. Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto menampik adanya informasi mengenai kebocoran data tersebut. Menurutnya, data laman BIN sejauh ini aman dan tidak ada kebocoran. Selain itu, ia juga memastikan bahwa semua data diri atau nama agen adalah samaran. Dugaan kebocoran data 26 juta pelanggan IndiHome dilakukan oleh peretas bernama Bjorka. Bahkan data-data pribadi yang nampak dalam unggahan itu berisi tanggal, keyword, platform, browser, URL, Google Keyword, IP, screen resolution, geolocation, dan user info. Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono mengatakan pihaknya masih memeriksa dan memastikan validitas data tersebut. Pihaknya menduga data tersebut diduga bocor di forum Bridge.to. Ia juga memastikan bahwa Telkom tidak pernah mengambil keuntungan komersial dengan memperjualbelikan data pelanggan. Penjual di forum online Bridge Forum bernama Loleita mengaku memiliki lebih dari 17 juta data informasi pelanggan PLN Aceh. Atas dugaan kebocoran itu, juru bicara PLN, Georgios Adi Trianto mengatakan data PLN yang diduga bocor itu merupakan data replikasi yang sudah tidak update. Ia memastikan data pengguna PLN saat ini dalam kondisi aman. Sebuah platform intelijen dark web pada Maret 2022 merilis ratusan ribu laman pemerintah di seluruh dunia, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Kartu Prakerja. Atas informasi itu, pihak DCP dan Kartu Prakerja membantah adanya kebocoran data di servernya. Sementara Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DCP, Nelmal Drinur mengatakan laman DCP serta data pengguna dalam kondisi aman. Data-data tersebut juga masih bisa diakses seperti biasanya. Sebanyak 6 juta data pasien diduga bocor dan dijual di forum online Red Forums oleh akun Astarte. Data-data itu memuat 3 informasi utama dari rekam medis 6 juta pasien, seperti hasil pemeriksaan radiologi, hasil CT scan, tes COVID-19, hingga rongsen. Bukan itu saja, jutaan data tersebut juga dilengkapi dengan asal rumah sakit dan waktu pengambilan gambar. Tercatat ada 279 juta data penduduk di Indonesia yang bocor dan dijual di Red Forums. Saat itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengakui adanya kebocoran data tersebut. Menurutnya, peretasan masih bisa ditembus meskipun sistem keamanan yang digunakan diklaim telah sesuai standar dan berlapis. BPJS Kesehatan juga mengklaim telah menjalankan Security Operation Center yang bekerja selama 24 jam dalam 7 hari untuk mengamati hal-hal yang mencurigakan. Pada September 2021, publik dikejutkan dengan beredarnya nomor induk kependudukan Presiden Joko Widodo. Disebutkan bahwa NIK tersebut didapat dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum pada bagian formulir calon Presiden RI untuk pemilu 2019. Karena kebocoran ini, Kemenkes, Kemenkominfo, dan KPU saling lempar tanggung jawab. Menurut VPN Mentor, diperkirakan ada 1,3 juta data pengguna e-hack yang bocor.
Ukuran data itu disebut mencapai sekitar 2 GB. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Ma'ruf mengatakan kebocoran data tersebut berasal dari aplikasi e-hack lama. Pada Mei 2020, sebanyak 2,3 juta data kependudukan dari daftar pemilih tetap pemilu 2014, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, bocor. Namun Komisioner KPU Firian Aziz saat itu membantah adanya kebocoran data pemilu 2014. Berdasarkan penelusurannya, Firian memastikan bahwa data yang ditampilkan pada akun Twitter tersebut adalah data lama. Adanya kasus dugaan kebocoran data dari instansi dan lembaga pemerintah membuat sahabat harus berhati-hati dalam menggunakan data pribadi baik di dunia nyata maupun maya.